Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan bertemu kembali di pelajaran IPA. Nah, untuk hari ini spesial nih. Karena kita ketemu lewat video sesuai yang saya janjikan minggu kemarin buat nonton film. Nah, tapi filmnya tentang materi ya. Nah, untuk hari ini insya Allah kita mau bahas mengenai listrik dinamis, yaitu di bab 5. Nah, ini merupakan bab terakhir sebelum kita memasuki PAS ya di tanggal 27 atau tanggal 4 nanti. Nah, oke, sebelum itu kita absen dulu. Akifah Almira, Aulia Bilkis, Hasna Hanifah Hilwa, Kaila Kaila, Nadirana, Konita Sakia Sadia, dan Anjali. Oke. Langsung aja ke materi. Saya izin share screen ya kawan-kawan. Oke ya, sudah terlihat. Saya gedein dulu. Bentar, ngelek. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Nah, mungkin kawan-kawan semua sering ya menggunakan alat-alat yang ada di layar ini. Yang paling sering kalian gunakan apa nih kira-kira nih kalau di asrama nih? Setrika mungkin? Oh, ada laundry ya. Mesin cuci enggak. TV juga enggak. Tapi di rumah mungkin familiar ya dengan alat-alat ini. Nah, ini semua menggunakan energi listrik yang merupakan salah satu komponen dari listrik dinamis ini. Nah, ini ada beberapa jenisnya. Kita lanjut saja. Oke. Namun sebelum kita ke listrik dinamis, kita harus memahami dulu mengenai definisi dari arus listrik. Nah, arus listrik ini adalah aliran muatan listrik. Nah, aliran ini merupakan yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, bila kita flashback ke materi yang kemarin itu kan ada elektron dan juga proton ya. Nah, kalau yang bergeraknya itu adalah elektron, sementara protonnya ini dia cenderung tidak bergerak, tapi arahnya tuh mengarah ke yang potensialnya tinggi ke yang rendah seperti itu. Nah, ini kalau di listrik dinamis itu ada salurannya, atau ada penghubungnya yang dinamakan ini saklar. Mungkin kawan-kawan sering melihat ini di asrama atau di manapun ya. Ini. Nah, ini nih. Nah, itu ya. Nah, sering kita gunakan buat memutus atau menghubungkan aliran listrik. Salah satu contoh yang paling nyata, yang paling sering kita ini tuh adalah bola lampu ini. Oke, kita ke slide berikutnya. Dulu ada coret-coretnya nih. Hapusnya mana ya? Oke. Nah, buat arus listrik nih mengalir tiap detik ya. Nah, satuannya itu adalah ampere atau disimbolkan dengan huruf A. Ini ditemukannya oleh Andre Marie Ampere. Ini ada semuanya sebenarnya ada di buku. Jadi kita coba bahas cepat aja. Nah, teman-teman bisa lihat aja di buku di bab 5. Saya lupa halamannya ya. Cek aja sendiri. Nah, untuk menghitungnya itu ada yang namanya ampere meter. Ini di halaman 95 ada persamaan. Nah, kuat arus listrik itu dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan Q per T. Nah, ini untuk segitiga ajaibnya. Nah, jadi Q-nya di atas, I-nya di sini, dan T-nya ada di bawahnya. Nah, I itu dinyatakan sebagai kuat arus dengan satuan ampere. Sementara Q itu muatan listrik seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin, itu adalah kolom, dan T adalah selang waktu. Ini satuannya dalam sekon atau detik. Oke, nah ini akan kita pakai terus untuk kedepannya, jadi jangan sampai lupa ya. Nah, kita langsung aja ke latihan soal. Oke, nah ini di contoh 5.1 halaman 95. Hitunglah besarnya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian bila diketahui kuat arus sebesar 3 ampere mengalir selama 1 menit. Ini kita masukkan dulu seperti biasa yang diketahui dan juga yang ditanyakannya. Oke, di sini yang diketahuinya adalah
Nah, ini suatu rangkaian. Nah, ini kuat arusnya berarti 3 ampere. Tadi kuat arus adalah I kan? Nah, kuat arus adalah I. Jadi kita masukkan I-nya adalah 3. Ini adalah 3 ya. 3 ampere. Nah, ini mengalir selama 1 menit. Berarti waktunya adalah 1 menit. Ini S, bukan S, T ya. Ini T-nya. Ini adalah 1 menit. Nah, tapi kita harus cek lagi kalau tadi dimintanya dalam satuan sekon atau detik. Jadi 1 menit ini harus kita ubah dulu menjadi satuan detik. Nah, itu 1 menit sama dengan 60 detik. Oke. Nah, kemudian kita tulis juga yang ditanyakannya, yaitu adalah key. Karena key-nya belum diketahui. Nah, kalau kita flashback lagi, nah kalau flashback lagi kan, kalau di sini I sama dengan key per T. Nah, kalau ini yang ditanyakannya key, berarti key-nya kita tutup. Nah, berarti jadilah rumus dengan persamaan I kali T. Begitu. Karena I kali T berarti 3 kali 60 sama dengan 180 kolom. Jangan lupa satuannya karena satuannya itu sangat penting ya kalau di IPA ini. Oke, itu yang nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2. Suatu penghantar mempunyai aliran listrik sebanyak 60 kolom dalam 1 menit. Berapakah kuat arusnya? Nah, kita cek lagi di sini yang diketahuinya adalah mempunyai aliran listrik sebanyak 60 kolom. Berarti kalau ada kolom berarti ini otomatis sebagai key-nya. Key-nya yang ini dalam 1 menit. Nah, ini udah dipastikan ini adalah T-nya. Nah, kita masukkan seperti biasa yang diketahui adalah key sama dengan 60 kolom. Kemudian T-nya adalah 1 menit. Atau kita ubah menjadi satuan detik yaitu 60 detik. Nah, ditanyakannya I-nya atau kuat arusnya. I sama dengan Q per T. Kalau masih bingung, coba cek lagi di tadi ya, di segitiga yang ajaib itu. Ini karena Q-nya berapa? Q-nya adalah 60, T-nya juga 60. 60 dibagi 60 sama dengan 1 ampere atau 1A. Boleh ditulis 1A aja boleh. Oke, ini dihapusin dulu ya sebelum ke slide berikutnya nih. Lama juga ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada lagi mengenai beda potensial listrik. Nah, ini sebenarnya untuk teorinya itu di buku hanya selintas aja. Jadi saya tambahin. Nah, ini disambilkannya dengan huruf V. Di V ya. Nah, itu tadi ya. Jadi potensial listrik lebih tinggi atau kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah atau ke kutub negatif. Nah, jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi atau dari kutub positif ke potensial yang lebih rendah di kutub negatif. Nah, itu beda potensial ini dinamakan juga dengan tegangan listrik. Nah, ini yang menemukan pertama kalinya itu Alexander Volta ya. Nah, si bapak-bapak ini nih. Nah, untuk satuannya itu namanya voltmeter. Nah, makanya satuannya itu volt karena diambil dari nama si penemunya gitu. Kalau yang menemukannya Ilham berarti satuannya Ilham, begitu. Oke, lanjut lanjut. Nah, ada lagi hukum Ohm ya, atau hukum OHM. Nah, ini juga berhubungan dengan arus listrik. Ini masih di halaman berapa? Saya lupa, dicek aja ya. Nah, ini adalah, nah kalau kita sering usil nih, buka rangkaian-rangkaian lampu kayak gitu, nah, sering nemu kayak gini. Nah, nah, itu tuh merupakan hambatan. Jadi maksudnya tuh supaya arus listrik yang mengalirnya tuh enggak begitu gede gitu, enggak terlalu gede. Nah, karena kalau misalnya terlalu besar tuh bisa
menyebabkan kerusakan pada alatnya. Makanya digunakan hambatan ini. Nah, ini adalah ukuran seberapa sulitnya arus listrik melewati konduktor. Lambangnya itu dengan simbol seperti ini. Nah, kalau di soal-soal biasanya digambarkannya tuh kayak gini. Ini bukan rumput ya, tapi melambangkan adanya sebuah hambatan. Nah, ini penemunya itu George Simon Ohm. Lagi-lagi diambil namanya dari nama penemunya. Kemudian, nah salah satu contohnya yang paling sering kita gunakan tuh ini charger ya. Nah, kalau ini dunia adaptor ya. Nah, adaptor charger itu menerapkan prinsip hukum Ohm juga. Karena kalau misalnya arus listriknya langsung dari colokan itu bisa aja mengakibatkan kerusakan pada HP kita gitu. Kita juga bisa kesetrum karena itu ya. Itu salah satu aplikasinya. Sebenarnya banyak. Nah, coba teman-teman cari ya. Apalagi selain charger HP. Nah, ini ada hubungannya juga. Lagi-lagi kita gunakan segitiga ini aja karena ini tuh benar-benar mempermudah kita gitu. Nah, ini eh, bila ditanyakannya ini hambatan, itu rumusnya adalah R sama dengan V per I. Yang dimana R-nya itu sebagai hambatan, kemudian V adalah beda potensial yang tadi, dan juga I-nya itu adalah kuat arusnya. Nah, sama seperti tadi, karena ini yang ditanyakannya R, maka yang ditutupnya kita huruf R. Berarti R sama dengan V per I. Kalau yang ditanyakannya V, kita tutup V-nya. Nah, ini nanti akan kelihatan V sama dengan I dikali R. Kalau yang ditanyakannya I, berarti yang ditutup I, kemudian akan terlihat V per R. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini halaman 99, contoh 5.2. Nah, ini diketahui ada rangkaian yang seperti ini. Hitunglah kuat arus pada rangkaian berikut. Nah, jadi kalau untuk hambatan itu bisa disimbolkan dengan kotak gini aja. Atau yang kayak tadi, yang kayak rumput itu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu yang diketahuinya dan yang ditanyakannya. Ini diketahuinya adalah R. Diketahui R sama dengan 60 ohm seperti biasa. Kita tuliskan di sini dulu. Kemudian V-nya di sini juga udah diketahui itu 240 volt. Kita tuliskan juga di sini. Kemudian yang ditanyakannya adalah kuat arus atau I. Jadi ditanyakan sama dengan I. Untuk rumus I, nah, ini sudah diketahui karena tadi segitiganya tuh kayak gini. Jadi kalau di sini tuh berarti V, ini I, ini R. Nah, ini yang ditanyakannya I, maka kita tutup aja I-nya. Nah, ininya kita coba tutup. Nah, gitu ya. Nah, I sama dengan V per R. V-nya masukin ini 240. Nah, sini 240, ininya R-nya 60. 240 dibagi 60. Nah, kalau bingung karena ada nolnya, kita coret aja nolnya. Coret, coret. 24 bagi 6 sama dengan 4 ampere. Seperti itu, adik-adik. Nah, ini kita bersihin dulu ya. Yuk, lama juga nih. Nah, kemudian ada juga mengenai ini jenis rangkaian listrik. Nah, jadi untuk rangkaian listrik ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Sebenarnya ada satu lagi namanya tuh rangkaian campuran. Kalau rangkaian campuran itu adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mungkin kalau ada waktu kita bahas mengenai rangkaian campuran. Tapi itu banyaknya di
dalami di SMA ya, nanti di fisika. Ini definisinya saya ambil di buku, jadi teman-teman tinggal cross check aja. Nah, kalau rangkaian seri, ciri khasnya tuh adalah si lampu-lampunya ini sejajar. Jadi nggak ada yang misalnya tuh belok ke sini atau ini beda. Nanti kita lihat perbedaannya di rangkaian paralel. Itu kalau cirinya itu dia tuh sejajar, lampunya sejajar dan arusnya juga nih. Nah, arus yang mengalirnya itu sama. Dia yang lampu ini, lampu yang satu, yang ini sama yang ini tuh sama. Dia enggak ada perbedaan gitu. Itu yang rangkaian seri. Nah, terus juga ada penurunan tegangan di sepanjang rangkaian dan beda tegangannya terus naik. Nah, ini biasanya kita temuin di ini ya. Biasanya di lampu-lampu tumbler. Nah, ini karena para banat-banat ini suka ini ya. Suka lampu-lampu tumbler apalagi kalau buat masang di foto-foto gini nih. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh penerapan dari rangkaian seri. Oke. Nah, ini untuk menghitung arusnya itu cukup mudah sebenarnya. Nah, ini untuk mencari nilai hambatan pengganti atau hambatan totalnya. Ini karena rangkaian seri ini lurus ya. Nah, karena lurus, jadi untuk mencari hambatan penggantinya atau di sini disimbolkan dengan RS, itu cukup ditambah aja. Jadi eh, hambatan ke satu ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga. Misalnya yang ini 5, yang ini 3, yang ini 2. Berarti 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Kayak gitu. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Gampang ya, tinggal ditambahin aja. Nah, kalau bermasalah di tambah-tambahannya dipertanyakan nih, udah kelas 3 tuh. Nah, terus untuk arus mengalirnya ini sama ya. Tadi karena dikatakan arus yang mengalir tiap hambatan tuh besarnya sama. Bentar. Nah, ini contohnya di halaman 100 nomor 1. Ini dua hambatan bernilai masing-masing 20 ohm dirangkai secara seri. Berapakah nilai hambatan penggantinya? Seperti biasa kita masukkan dulu. Di sini R1-nya adalah 20 dan R2-nya juga 20. Ini 20 20. Sesuai rumusnya, berarti tinggal ditambahkan aja RS sama dengan R1 ditambah R2. Kita masukkan R1-nya 20, R2-nya juga 20. 20 ditambah 20 sama dengan 40 OHM. Jangan lupa satuannya. Oke, itu yang untuk mencari hambatan penggantinya. Nah, ini ada soal yang beda tipenya. Gimana ya? Di sini deh. Nah, ini contohnya mesin halaman 100 nomor 2. Nah, di sini yang ditanyakannya, hitunglah kuat arus listrik dan beda potensial pada masing-masing penghambat 1 dan penghambat 2. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu yang diketahuinya, berarti ini ada 6 volt. Kalau ada V udah otomatis yang diketahuinya adalah V sama dengan 6 volt. Kemudian kita masukkan juga R1-nya 10, R2-nya juga 10. Ini yang ditanyakannya adalah I atau kuat arusnya. Kemudian V1 atau beda beda potensial pada ini di sini ada berapa, dan juga beda potensial atau tegangan yang ada di R2. Nah, kita harus cari I-nya dulu karena untuk menemukan V itu kan rumusnya kan I dikali I kali lu maaf maaf. Nah, I dikali R kan. Nah,
karena I-nya nggak tahu nih, kita nggak tahu nih I-nya berapa, nah, harus cari tahu dulu I-nya. Tapi untuk menghitung I itu kan syaratnya harus mencari R-nya dulu. Nah, makanya kita harus cari R-nya dulu. Gitu ya. Nah, ini udah saya rumuskan. Berarti untuk mencari hambatan pengganti seperti yang tadi, RS atau hambatan pengganti sama dengan R1 ditambah R2. Sama dengan 10 ohm ditambah 10 ohm sama dengan 20 ohm. Terus di sini untuk mencari I seperti tadi, V per R. V-nya berapa? V-nya kan ini 6 nih. Nah, berarti masukkan 6. R-nya yang ini. R-nya 2. Di situ ke sini ya. Nah, ini 26 dibagi 20 sama dengan 0,3 ampere. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita cari tegangan di setiap hambatan ya. Nah, kita lihat dulu yang hambatan pertama yang R ini. Nah, yang ini berarti V1 sama dengan I dikali R. I-nya ini 0,3 ditambah R1-nya itu 10. Berarti 3 dikali 10 sama dengan 3 volt. Yang V2-nya sama juga kan. I-nya itu 0,3. R-nya 10 juga. Waduh. 0,3 kali 10 sama dengan 3 volt. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini selanjutnya mengenai rangkaian paralel. Nah, untuk menghitung rangkaian paralel ini agak beda ya dibandingkan dengan menghitung rangkaian seri tadi. Tapi sebenarnya perbedaannya itu adalah, nah kalau rangkaian paralel ini, jadi dia nggak langsung lurus aja dari sumber listriknya. Nggak langsung gitu ya. Tapi dia ada belokannya kayak gini. Jadi ada persimpangan-persimpangannya. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa beda tegangan semua resistornya itu tetap dan semakin besar hambatan, maka semakin kecil juga arus yang mengalir. Seperti itu. Nah, kalau ini berarti sama kan. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I total. Berarti kuat arus yang di lampu ini, dan juga ini, itu sama dengan total yang ada di sini. Normalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini biasanya rangkaian paralel ini dipakainya di listrik-listrik ini ya, listrik rumah, kayak lampu-lampu ini. Ini kita jadi tukang lampu nih, untuk ini ya. Tapi saya nggak promosi ini karena saya nemunya gambar yang ini, ya udahlah, biar lebih cepat ya. Itu. Nah, biasanya untuk penerapannya tuh dipakai di lampu-lampu seperti ini. Beda ya, lampu tumbler dengan lampu biasa tuh beda. Nah, ini untuk rumusnya. Ini kita hitung buat hambatan penggantinya tuh seperti ini. Sebentar. Oke. Ini jadi 1 RP atau 1 perangkaian pengganti sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kenapa ini sampai 3? Karena di sini ada 3. Tuh. Kalau misalnya ada 10 berarti sampai ditambah 1 per R10. Kalau ada 7 berarti 1 sampai 1 per R7. Ini karena ada 3 berarti di sini juga sampai 3 saja. Nah, supaya lebih terbayang kita lanjut ke contoh soal saja. Nah, di sini halaman 102 ya. Nah, ini dua hambatan masing-masing bernilai 50 ohm dirangkai secara paralel. Berapakah nilai hambatan penggantinya? Hambatan pengganti berarti RP-nya atau RS-nya sama aja. Nah, kita masukkan dulu seperti biasa, R1-nya 50, R2-nya juga 50. Nah, untuk mengetahuinya, itu menggunakan rumus ini.
Jadi ini enggak sampai 1/R3 ya, karena di sininya hanya ada 2 penghambat. Nah, jadi sampai 1/R2 aja. Ini 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kemudian lanjut. Nah, ini R1-nya kan 50, berarti masukin 50. Ini nggak sama ya, karena R2-nya 50, berarti lanjut 50. Nah, ini karena satuannya sama, yaitu 50, jadi kita bisa langsung tambahin aja. Berarti 1 ditambah 1/50 sama dengan 2/50. Nah, ini. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini bisa dibalik seperti yang sudah kita bahas di hukum Coulomb kemarin. Ini bisa dibalik. Nah, ini satunya jadi di bawah, terus si RP-nya jadi di atas. Jadi RP/1 sebenarnya ini sama dengan 50/2. Nah, ini 50 dibagi 2 sama dengan 25 OHM. Seperti itu. Oke, saya. Nah, ini ada contoh lagi halaman 103. Nah, ini deh. Nah, ini saja. Nah, ini hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dan kuat arus listrik pada masing-masing cabang. Ini jangan panik dulu karena kelihatannya banyak. Sebenarnya ini mudah. Seperti biasa, kita harus hadapi dengan tenang. Dan yang pertama kali harus kita lakukan adalah memasukkan yang diketahui dan juga masukkan yang ditanyakannya. Lihat di sini R1 diketahuinya adalah 10 OHM. Di 10. Di R2-nya di sini 20 OHM. Masukkan 20. V-nya adalah 6. Berarti masukin juga. Ini yang ditanyakannya kuat arus listrik yang mengalir. Nah, berarti semuanya. Berarti I total. Terus di sini kuat arus pada masing-masing cabang. Berarti masing-masing cabang seperti tadi, berarti yang di sini, I yang di sini, juga I yang di sini. Jadi I1 ditanyakan juga dan I2-nya juga ditanyakan. Oke. Nah, kita seperti biasa harus mengetahui R-nya dulu. Karena untuk menghitung itu, V dibagi hambatan pengganti. Jadi biasa kita masukkan dulu rumus yang ini. 1/RP atau 1 perangkaian pengganti sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Ini kita masukkan R1-nya kan 10. Berarti 10 masukin ke sini. Kemudian 20-nya masukin juga ke sini. Nah, ini kan penyebutnya beda nih. Nah, kalau di matematika kan kita harus supaya bisa mengoperasikan ini kan harus disamakan dulu penyebutnya supaya setara. Nah, di sini kita samakannya dengan 20 karena 20 itu dapat membagi 10 dan juga dapat membagi 20. Ini 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 dikali 1. Nah, ini dikali ya, jangan lupa. 2 kali 1 sama dengan 2. Ini 20 dibagi 20 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1/20. Jangan lupa. 2 ditambah 1 sama dengan 3/20. Nah, jadi 1/RP itu sama dengan 3/20. Nah, untuk RP-nya berarti kita balik aja. Berarti yang 20-nya ada ke atas, yang 3-nya ke bawah. Jadi RP sama dengan 20/3 OHM. Ini sebenarnya bisa disederhanakan menjadi bilangan bulat, yaitu 6,67. Tapi karena prosesnya lebih mudah dalam bentuk pecahan, jadi kita lanjut dalam bentuk pecahan aja. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut ke sini ke I totalnya. I total seperti biasa untuk menghitungnya yaitu V/RP. Nah, seperti yang tadi, yang berarti V-nya di sini, I-nya di sini, terus R. Nah, ya. Karena ini I-nya yang dihitung, berarti ini kita V/R. Jadi 6/20/3. Nah, jangan lupa kita bisa membalikkan ini dengan cara 3-nya naik ke atas, terus yang bawahnya jadi turun.
Jadi ini 20/3, ini kita bisa naikkan ke sini, tapi syaratnya itu 3-nya harus di sini dan 20-nya harus di bawah. Jadi I total sama dengan 6 kali 3/20. 6 kali 3, 18. 18/20. Nah, ini sama aja 0,9 ampere. Itu untuk I totalnya. Nah, selanjutnya kita harus mencari I satunya atau kuat arus di hambatan yang satu. Berarti V per R1. V-nya berarti yang ini 6. V-nya 6. Hambatan satunya ada 10 kan. Nah, hambatan satunya ini 10. Di 6/10 sama dengan 0,6 ampere. Dan untuk I2-nya di V per R2. V-nya sama aja kan 6. V-nya 6. Terus R2-nya 20. Berarti 6/20 sama dengan 0,3. Nah, kita coba pembuktian apakah I total ini sama dengan I1 ditambah I2. Nah, I total kan yang 0,9 ya. 0, banget nih. Ya lah, pokoknya 0,9 lah yang ini ya. Nah, yang ini. Yang ini 0,9. Nah, I satunya kan 0,6. 0,6 ditambah 0,3 sama dengan 0,9. Sama kan dengan jumlah I total. Nah, seperti itu untuk yang ini. Rangkaian paralel. Untuk selanjutnya mungkin ada latihan soal nanti akan diberikan ya untuk mantapkan eh, latihan ini gitu. Tuh. Nah, ini apabila kita singkat siapa sih? Nah, ini kalau kita ini ya kita rangkum lagi. Asal kita bisa muter-muter rumusnya aja, insya Allah ini lebih mudah. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Insya Allah nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Untuk latihannya silakan dikerjakan dan semoga bisa dipahami. Jaga kesehatan buat semuanya dan semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih banyak buat perhatian dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.